I was standing there just having a good time, and this guy walks in and he has the most beautiful eyes. And we're talking, and I'm thinking, all I want to be doing with you, I just want to be dancing. I want to be dancing, 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 dancing underneath the moonlight. Get lost in all the flashing lights. When they die, we only got the sunrise. And all I want to think about is thinking about nothing with you. I want to keep on dancing. Mari mengulas Hyundai Ioniq 6. Yes, jadi akhirnya setelah konsepnya dipajang di Gias 2021, terus juga sempat dipajang di Hyundai Motor Studio, konsepnya itu yang Hyundai Property itu ya. Akhirnya sekarang Hyundai Motors Indonesia resmi menjual si Ioniq 6 di Indonesia. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Hermodo Auto Spa dan juga Hyundai Andalan karena telah mengizinkan kita untuk shoot si Hyundai Ioniq 6 ini. Oke, dari desainnya dulu. Dia desainnya benar-benar beda sama si Hyundai Ioniq 5 karena si Ioniq 6 ini kelihatan ya ini kayak lebih membulat-bulat gitu, tapi meskipun begitu di sini kotak-kotaknya tetap ada si Hyundai Parametric Pixel ini di lampunya, dan untuk lampunya sendiri dia sudah full LED, dan untuk di bagian bawahnya ini ada DRL dan juga lampu sennya yang kalau nyata cakep banget, dan bahkan di dalamnya sini tuh ada aksen kotak-kotak kayak gitu ya. Ini kalau malam pasti nyalanya keren banget. Dan untuk di depan bempernya cukup polos, dan karena ini warna hitam jadi list hitam di bempernya ini nggak kelihatan. Kalau misalnya di warna terang dia baru kelihatan. Dan di sini juga ada sensor ke depan sama seperti Hyundai Stargazer X. Desain bempernya sendiri juga ini agak polos tapi kelihatan apa ya, kelihatan ganteng kayak mobil konsep gitu. Dan di tengahnya juga ada tatakan plat nomor yang jujur kayaknya si mobil ini sih kelihatannya lebih cakep kalau nggak pakai plat nomor depan. Oke, dari depan seperti itu. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Oke, untuk bagian samping kelihatan banget ya, siluetnya tuh persis seperti Hyundai Property Concept. Nanti kita bahas lanjut pas kita bahas belakang. Dari velgnya dulu, velgnya di ring 20 dengan ukuran ban 245 40 R20, dan ini bannya tuh Pirelli karena kita jarang-jarang ya bahas jenis bannya, karena ini untuk mobil ini tuh keren banget, bannya pakai Pirelli. Lihat. Dan motifnya tuh keren ya, jauh lebih sporty dibanding si Hyundai Ioniq 5. Nah, untuk spionnya sayangnya untuk versi Indonesia dia nggak dapet yang kamera karena regulasi di sini belum sampai. Dan di sini yang keren tuh lampu semi spionnya tuh kayak motif kotak-kotak itu tetap ada di sini, dan dia ada kamera 360 untuk bagian samping. Tadi depan juga ada kameranya. Dan untuk handle dia sama seperti Ioniq 5 yang kalau misalnya kita kunci begini, nah dia tuh bakal masuk, dan kalau kita unlock dia akan keluar seperti ini, dan kalau kita buka tinggal tarik aja. Karena dikunci ya, dia lebih kelihatan seamless gitu. Nah, bagian buntutnya nih turun banget, ekstrim seperti coupe. Ini benar-benar persis seperti konsepnya, yaitu Hyundai Property Concept. Sumpah ini keren banget belakangnya, dan ada spoilernya di sini. Ini keren sekali, dan tetap dikasih daktel di bagian sini. Ini kita sekalian bahas belakangnya aja ya. Nah, ini tuh jujur, ini tuh ada kayak garis-garisnya gitu di bagian atas ini. Ini mirip banget sama Porsche 911. Dan untuk di bagian sini tuh ada kaca, dan dalamnya ada motif-motif kotak, itu keren banget. Dan gue geser ke kanan di sini ya. Lampu belakangnya dia LED. Tadi ya parametric pixelnya tuh disambungin dari ujung ke ujung yang berbentuk semacam LED bar panjang gitu. Kalau nyala keren banget. Dan nih ya, gue mau ngasih lihat ke kalian lampu sennya. Lampu sennya tuh di bawah sini nih, di bawah sini. Dan dia nyalanya juga kotak-kotak keren banget, asli. Ini lampu belakangnya pol, apalagi kalau malam ya. Dan di tengah ada logo Hyundai. Di bagian bumper dia sama seperti di depan, dia cukup polos, tapi di sini tuh kayak ada aksen garis-garis gitu yang menambahkan kesan tegas. Dan untuk lampu mundur dia di bawah sini LED juga. Oke, sekarang kita buka aja bagasinya. Dia tuh buka bagasinya ada di samping sini ya, di tombol di kuncinya atau di tengah situ. Nah, ini dia bagasinya. Sudah power tailgate, dan ini bagasinya juga
ternyata cukup lega untuk sebuah sedan coupe seperti ini. Dan di sini kalau kita lihat di bawah ada storage untuk naruh kabel charger. Di sini juga ada tire repair kitnya karena dia udah nggak ada ban serep, dan ada lampunya juga ya, lampunya LED. Dan di sini ada tuas untuk melipat jok belakangnya. Kalau kita tarik, kita tinggal dorong ke depan untuk melipat bangkunya. Ada 2 tombol di sini, yang di lapis surroundnya warna silver, yang kanan untuk lock, yang kiri untuk bagasinya. Oke, sekarang kita cek ke bangku belakang. Oke, masuk ke bangku belakangnya, aksesnya cukup lega untuk sebuah mobil seperti ini. Dan untuk space-nya ya, jujur, ini lumayan lega. Memang kaki nggak bisa masuk ke bawah jok depan sama sekali, ini udah mepet banget. Dan headroomnya juga agak mepet. Ini tinggi gue 170 dan ini posisi berkendara gue. Untuk headroom dan kaki tuh nggak bisa maju, tapi legroomnya ini cukup oke. Ini lega. Dan di kanan sini, bahannya di soft touch. Ada door handle yang berkualitas, ini berat gitu kalau dipegang. Ada ini heated seat dan power window yang sudah auto. Ada speakernya juga, dan di bawah sini ada door pocket. Di tengah ada armrest, cuman ini karena plastiknya nggak bisa kita buka, dan ada headrest 3 buah ya. Dan di atas ini juga ada lampu kabin yang ini bukan biru ya, ini dilapis lampu kabin itu LED putih. Di sebelah kanan ada grab handle dengan gantungan baju, dan di tengah ada USB-C 2 slot lengkap dengan ventilasi AC belakang. Dan karena dia EV, jadi dia flat floor. Ini kalau geser-geser enak, kakinya tuh nggak naik-naik ke atas gitu ya. Oke, seperti itu aja di bagian belakang. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Oke, kita masuk. Nah, ini dia interior depan dari Hyundai Ioniq 6. Kita power up dulu. Dia ada easy entry and exit gitu ya. Jadi kalau kita nyalain, bangkunya bakal ngatur ke posisi terakhir kita set di memory seat, dan kalau kita matiin juga bangkunya akan mundur ke belakang, jadi mempermudah akses kita keluar masuk kabin. Oke, secara dashboard dia desainnya memang sekilas ya mirip-mirip lah sama Ioniq 5. Ada 1 garis panjang yang itu merupakan ventilasi AC, tapi di sini di bagian ujungnya kayak ada yang naik gini. Nah, ini kenapa begini? Karena di luar kan ada Ioniq 6 yang spionnya kamera. Nah, karena di sini dia spionnya nggak pakai kamera, disisain dashboardnya aja yang bentuknya begini. Emang agak aneh, tapi lama-lama kita terbiasa juga kok ngeliat dashboardnya kayak gini. Nah, lanjut lagi ke setirnya. Setirnya mirip seperti di Ioniq 5, cuman bedanya di sini audio control itu sebelah kanan dan cruise controlnya itu sebelah kiri, dan dia juga udah pakai smart cruise control. Jadi agak kayak mobil Eropa ya. Dan untuk di belakangnya ada paddle shift yang bahannya tuh cukup bagus. Ini paddle shift gunanya untuk regenerative braking, jadi bisa kita atur. Ada berapa level ya? Ada 4 level, dan dia bisa juga one pedal driving. Nah, di sini tulisannya nih iPedal on. Di sebelah kiri bawah sini ada tombol drive mode yang bisa kita rubah-rubah. Dan kalau misalnya kita ganti drive mode-nya, selain gas clusternya berubah, di tengah sini tuh ada kotak 4 biji ya. Dia warnanya tuh berubah. Kalau di mode sport dia jadi merah, berjalan-jalan gitu. Di eco dia jadi hijau, di normal dia biru, dan kalau kita hold masuk ke mode snow, dia bakal berubah jadi warna ungu. Lucu ya, ini nggak ada di Ioniq 5. Tuas-tuas, di sebelah kanan ada tuas sen dan lampu yang udah auto juga. Di kiri ada wiper yang sudah auto juga, yang bisa kita atur interval waktunya. Shifter ada di kanan sini, model putar sama seperti Ioniq 5. Nah, untuk gas clusternya sendiri, dia persis seperti di Ioniq 5. Nah, untuk mengatur MID-nya yang di sebelah kanan sini, kita bisa pencet tombol yang ada di setir. Nah, dia bisa nampilin trip, timer, average, ini average penggunaan daya kita ya. Dan ini pembagian power ke roda, keren banget, kayak di mobil sporty. Dan balik lagi ke mode yang tadi, dan kalau kita hold OK-nya ini, kita bisa setting driving assistance yang nongolnya di head unit. Nah, ini ada shortcut ini lucu ya. Jadi kalau misalnya kita mau aktifin parking safety, ini di P-nya di sini nih. Ceritanya tempat parkir, kita pencet gini. Nah, dia langsung nongol menu untuk sensor-sensor parkirnya. Oh, bisa ada RCTA-nya segala. Dan kalau kita back lagi, driving safety kita pencet. Ada untuk forward safety, forward traffic safety, forward side, lane safety, blind spot, dan lain-lain.
lengkap banget. Sini ada driving convenience, ada smart cruise control bisa kita pencet. Nah, ini distance-nya, jaraknya, acceleration, reaction speed bisa kita atur. Dan itu banyak settingannya. Keren. Dan bisa kita default juga. Wow, luar biasa. Oh ya, bisa kita search by word gini ya. Ih, keren banget. Oke, kita back lagi, ada ini default session warning. Nah, ini untuk kita apabila kita sudah lelah, nanti disuruh istirahat. Dan untuk ini sendiri, menunya seperti ini. Dan kalau kita geser ke kiri, dia ada tampilan jam, tanggal, baterai, dan juga range. Kalau kita buka EV menunya, nah ini ada range-nya ini. Ini kalau pakai AC, ini nggak pakai AC berarti ya? Nah ini kalau nggak pakai AC 126, kalau nggak pakai AC 134. Dan dia juga bisa split screen, bisa dimatiin, kalau nyalain seperti ini, media, jam, kompas, baik lagi media. Jadi bisa dual screen gitu. Kompasnya bisa minus. Oh iya, kompasnya bisa 2. 3. Oh iya, bisa 3 ya kompasnya. Nah. Tampilannya bisa dipilih. Oke. Ada ini nih, ada driver profile. Nah, ini kita bisa setting profile kita, misalnya kan driver 1 ya. Nah, itu bisa isi nama, ada profile image-nya juga. Lucu sekali. Dan untuk quiet mode, ini kalau diaktifin tuh speaker belakang mati. Speaker belakang bisa mati. Dan kita lihat di menu climate. Nah, ini untuk ngatur AC-nya, bisa kita sync di sini. Ini untuk arah semburan. Driver only, off, autonya ada 3 stage. Keren. Dan di kanan ada climate setting, ada activate upon washer fluid use, dehumidity, smart ventilation, defog defrost, auto defog, climate control eco mode. Ini biar AC-nya lebih hemat. Dan untuk auto controlnya, steering wheel warmer, jadi ini heated steering wheel ya. Heated steering wheel, dan ini seat warmer dan ventilation. Dan untuk di bagian kanannya lagi ada warmer ventilation, ini untuk menu aktifin heated and ventilated seatnya dia, passenger dan driver. Ini untuk anget ke atas, buat dingin ke bawah. Ini sama ya tadi ya, sebelah kanannya juga menu-menu yang tadi. Ini aktifin steering wheel, heated steering wheel juga bisa di sini. Dan menu AC-nya tuh ada di atas nih, tampil gitu ya. Kita back lagi, kita lihat setupnya. Banyak banget, dan kalau kita lihat vehicle setup, di sini ada lights, ambient light, dan ada tadi mana ya? Oh, electro defaultnya matiin dulu. Color. Nah ini lucu nih nama-namanya. Ada concentration, healing forest, wonderful day, mind care, meditation, creative moment, dan bisa custom dual color. Nah kalau kita custom kayak gini, upper dan lower bisa diganti. Yang lucu tuh ada penjelasan di sebelah kanan, misalnya concentration. Improve concentration by awakening active mental state and awareness. It provides sense of stability and harmony for relaxation. Tapi yang paling lucu tetap sini sih. It provides an effect that raises creative inspiration. Jadi kalau kita lihat lampu ini, kita bisa timbul ide-ide kreatif gitu. Oke. Nice gimmick. Ini juga bisa kita link ke drive mode. Nah, misalnya kita pencet gini, kalau kita ganti ke sport, jadi merah. Kalau kita eco, jadi hijau. Normal, biru. Snow, ungu. Oh ya, sejak kapan salju warnanya ungu ya? Katalan putih. Oke, bisa dim in dark juga. Sing lightning with speed. Tapi nggak bisa dicoba ya. Belum bisa dicoba. Nanti ya. Nanti ada unit yang bisa kita pakai jalan-jalan. Ini bisa intelligent high beam-nya bisa diatur speednya mau nyala di berapa. 60, 40, 20. Wow. Ini banyak banget sih. Settingannya welcome mirror light. Ya standar lah. One touch signal standar. Seat. Nah ini kalau misalnya kita ganti, dia ada, wah kayak di mobil Eropa, bisa kelihatan apa yang lagi dirubah. Keren banget. One month ventilation feature. Oke. Lalu ada ini yang tadi gue bilang easy access, jadi kalau kita matiin joknya mundur ya. Nah kita on deh, normal.
Oke, sisanya sama seperti di Hyundai lainnya. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan kamera 360 yang super canggih. Tombolnya di bawah sini, terpencet. Nah, ini kameranya. 360-nya seperti ini. Bisa kita zoom out, kita zoom in, dan ada 3D mode-nya yang super duper halus. Meskipun ini ada Alex, jadi kelihatan aneh ya. Alex aslinya begitu, di sini begini. Nah, gede banget, giant. Tapi apakah dia ngikut? Oh, enggak ngesen ya. Tapi di sini tetap ada ini ya. Tuh, Alexnya kelihatan tangannya. Kalau kanan juga ada. Kameranya bagus banget. Nah, halus ya. Dan di sini ada setting-setting kameranya juga. Tuh. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu untuk entertainment sistemnya si Hyundai Ioniq 6. Jadi, dia adalah versi lebih sempurnanya lagi dibanding si Ioniq 5 karena fiturnya jauh-jauh lebih banyak. Mudah-mudahan nanti pas kita berkendara bisa kita coba semua untuk fitur-fitur seperti tadi ya, ambient light yang by speed itu, dan juga smart cruise control-nya, auto high beam yang canggih tadi bisa kita coba juga. Lanjut, bawahnya ada ventilasi AC, di tengahnya ada tombol hazard yang berkedip kalau misalnya kita pencet. Ada panel di sini warna silver, dan untuk kontrol AC sendiri ada tombol terpisahnya, bukan tombol sih, ini kayak touch assistant, touch sensitive gitu. Kita bisa pencet gini. Dual zone juga dia. Di sebelah kanan ada tombol EV start stopnya dia. Di atasnya ada shortcut. Lagi di bawahnya ada tempat untuk wireless charger yang bisa kita taruh handphone kita yang udah support wireless charger di sini. Nah, kalau dia ngecas, dia tuh di sini ada lampunya kotak-kotak ya, nyala yang menandakan dia kalau udah ngecas. Nah, ini berarti belum ngecas, mungkin case dulu ketebelan jadi nggak bisa. Di sebelah kirinya ada slot USB-A, di belakangnya ada 2 buah cup holder. Dan di tengah sini ada tombol-tombol. Yang pertama ada tombol untuk lock unlock. Jadi lock unlock di tengah sini. Dan tombol jendela dia juga ada di tengah sini yang sudah all auto. Jadi buka tutup jendelanya di tengah sini kayak mobil-mobil zaman dulu ya. Dan ada tombol auto hold juga lengkap dengan window lock. Di belakangnya ada storage kecil mungkin untuk naruh kuncinya. Dan kuncinya lucu ya, dia logo Hyundai. Lanjut lagi, di tengah ada laci. Ada center console yang cukup besar, cukup dalam, dan ada 2 buah USB-C slot. Dan ini juga bahannya sudah kulit sama seperti di joknya. Joknya juga sudah elektrik, tapi dia nggak kayak Ioniq 5 yang ada leg extendernya di bagian bawah. Dia nggak ada. Jadi untuk relax kayaknya Ioniq 5 bisa lebih relax dibanding ini. Meskipun sama-sama punya relaxation mode. Lanjut ke door trim, ada tempat penyimpanan yang besar sekali di sini yang sekaligus jadi door handle. Itu panjang banget, lengkap dengan ambient lighting. Ada door handle dan ada memory stick 2 slot. Di sebelah kanan ada tombol untuk kontrol spion, ada electronic parking brake, ada tombol untuk buka charging portnya dia, dan ada tombol untuk buka bagasi dan juga matiin traction control. Speakernya sudah Bose sound system yang suaranya pasti enak, dan covernya tuh warna silver yang besar sekali. Ini gede banget ya. Di bagian bawah ada cup holder yang nggak begitu gede. Ini botol 1,5 liter sih kayaknya nggak muat, dan ada door pocket juga. Feel pintunya juga ini cukup berat dan mantap ya. Bahannya juga sudah soft touch. Di pilar A ada tweeter. Lanjut ke atas ada sun visor dengan kaca dan lampu. Lampunya model cetek begini, yang dia masih sebenarnya sudah LED. Lampu kabin LED juga, lengkap dengan tombol untuk membuka sunroof dia. Oke deh, sekarang kita langsung aja bahas bagasi depannya. Oke, sekarang kita bahas bagasi depannya. Karena dia mobil listrik, jadi nggak ada mesin ya. Ini dia, untuk bagasi depannya dia sangat amat kecil. Muat laptop aja nggak, mungkin dia cuma bisa muat ini handphone gue. Nah, cuman kalau naruh HP sini juga panas ya. Dan dia ada lampu LED-nya loh, gini-gini. Sisanya ada perairan, ini ada air wiper, dan ada cairan-cairan lainnya. Di depannya sih gitu aja ya. Nggak banyak space yang bisa kita pakai, jadi kita tutup aja. Nah, untuk motor listrik ya si mobil ini, dia menggunakan baterai sebesar 77 kWh yang menghasilkan tenaga 325 horsepower dan torsi 605 Nm. Jadi dia di atasnya si Ioniq 5. Dan mobil ini juga all-wheel drive. Kalau si Ioniq 5 kan hanya rear-wheel drive. Jadi dia spesifikasinya tuh mirip sama saudaranya yang sama brand Korea ya, yang udah ada di Indonesia juga. Nah, untuk harganya kita belum tahu, tapi estimasi kira-kira tuh di bawah 1,3. Tapi yang pasti udah nyentuh 1 miliar.
Nanti kalau misalnya harganya udah keluar, kita cantumin di deskripsi di bawah, serta lengkap juga dengan spesifikasi yang resmi di Indonesia. Jadi gimana menurut kalian sih NX6 ini? Menurut gue sih ini ya bisa dibilang biar kita nggak bosan aja sih sama Ioniq 5, karena dia desainnya jauh lebih unik, jauh lebih funky, apalagi bagian belakangnya yang mirip banget sama konsepnya. Jadi kurang lebih seperti itu review kami mengenai Hyundai Ioniq 6. Terima kasih banyak buat Ermoda Autospa dan juga Hyundai Andalan karena telah mengizinkan kita untuk mengulas si Hyundai Ioniq 6 ini. Dan makasih banyak juga buat kalian yang udah nonton. Jadi kalian silahkan tekan like kalau kalian suka dengan video ini, subscribe juga ke channel kita, komentar di bawah, dan cek Instagram kita di @berdotnegara, TikTok kita di @berdotnegara, dan website kita di www.kendara.id. Gue Muhammad Irfan pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari kami tim Kendara untuk kalian para pengendara. Dadah.